Selamat pagi, siang, dan malam Pak Andi. Perkenalkan, nama saya Jason Jovan dari 11 MIPA 3, nomor absen 18. Ini merupakan video pembahasan 4 soal untuk remedial materi torsi. Dari soal dapat kita baca sebuah batang diabaikan, masanya dipengaruhi 3 buah gaya besar. FA sama dengan FC sama dengan 5 Newton dan FB sama dengan 10 Newton. Jika jarak AB sama dengan BC sama dengan 10 cm, maka besar momen gaya terhadap titik C adalah. Dari sini dapat diketahui gaya A dan gaya C sama dengan 5 Newton. Jarak AB dan BC sama dengan 10 cm diubah menjadi 0,1 meter. Dan gaya dari B itu 10 Newton. Yang kita cari adalah torsinya atau momen gayanya. Kita kerjakan dengan menggunakan rumus torsi, di mana gaya A dikali dengan jarak AB ditambah BC ditambah gaya B dikali jarak BC dan ditambah gaya C dikali oleh 0 karena titik porosnya itu berada di 0. FA menjadi minus dikarenakan dia mengikuti arah jarum jam. Tinggal kita masukkan minus 5 dikali 0,2 ditambah 10 kali 0,1 ditambah 0. Hasilnya menjadi 0 Nm. Kemudian kita lanjut ke soal kedua, di mana suatu sistem terdiri atas 3 partikel bermasa M1, M2, dan M3 masing-masing 200 gram, 200 gram, dan 500 gram. Tersusun seperti pada gambar di bawah. Jarak M1 dan M3 30 cm dan M2 dan M3 50 cm. Momen inersia sistem jika diputar terhadap sumbu Y adalah. Dari sini telah kita ketahui bahwa M1 sama dengan 200 gram, M2 200 gram, dan M3 500 gram. Semua kita ubah menjadi kilogram, maka M1 menjadi 0,2 kg, M2 juga sama menjadi 0,2 kg, dan M3 menjadi 0,5 kg. Kita juga ketahui jarak antara M2 dan M3 ada 50 cm, jarak antara M1 dan M3 menjadi 30 cm. Maka kita akan mencari M1 dan jarak M1 kepada M2. Di mana kita menggunakan rumus Pythagoras, akar 50 pangkat 2 dikurang 30 pangkat 2. Hasilnya menjadi 40 cm. Semuanya kita ubah menjadi meter, maka jarak M1 ke M2 adalah 0,4 meter. Jarak M2 ke M3 adalah 0,5 meter dan jarak M1 ke M3 adalah 0,3 meter. Kemudian dari sini kita akan menggunakan rumus momen inersia, di mana pada soal ini kita akan menggunakannya M1 dikali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 dikali R3 kuadrat. Tinggal kita masukkan 0,2 dikali 0. Mengapa 0? Karena terhadap sumbu Y dan jarak di M1 itu sudah ada di sumbu Y, makanya dia 0. Ditambah dengan 0,2 dikali 0,4 kuadrat menjadi 0,16. 0,4 diperoleh dari jarak antara M1 dan M2. Kemudian dijumlahkan dengan 0,5 dikali 0,4 kuadrat menjadi 0,16 juga. Dikarenakan M3 itu jaraknya sama seperti M1 kepada M2. Tinggal dijumlahkan 0,032 ditambah 0,08. Hasilnya 0,112 kgm kuadrat. Dan bisa kita ubah menjadi 11,2 kali 10 pangkat minus 2 kgm kuadrat. Kemudian di soal ketiga kita lihat batang homogen AB sama dengan L yang beratnya 100 Newton berada dalam keseimbangan seperti terlihat pada gambar di samping. Batang ditahan tali OC pada kedudukan AC sama dengan 3/4 L dan sudut ACO sama dengan 30 derajat. Pada ujung batang terdapat beban 50 Newton. Tegangan talinya adalah. Dari soal dapat diketahui sudut C sama dengan 30 derajat. Panjang AB sama dengan L, panjang AC sama dengan 3/4 L, gaya AB sama dengan 100 Newton dan gaya B sama dengan 50 Newton. Yang ditanya adalah tegangan tali atau T. Di sini dapat kita kerjakan menggunakan rumus torsi, di mana titik porosnya berada pada titik A. Tinggal kita masukkan minus FAB, dikatakan minus FAB dikarenakan mengikuti arah jarum jam. Dikali setengah L, ditambah T sin 30 derajat dikali 3/4 L, minus FB kali L. FB juga dikatakan minus karena mengikuti arah jarum jam. Tinggal kita masukkan minus 100 dikali setengah L ditambah T kali setengah kali 3/4 L, minus 50 L sama dengan 0. Tinggal kita kalikan minus 50 dikurang 50 sama dengan 3/8 T. T sama dengan 266,67 Newton.
Kita lanjutkan soal terakhir. Bola pejal terbuat dari besi menggelinding pada lantai datar dengan laju 20 meter per sekon. Massa bola 4 kg dan berdiameter 20 cm. Berapakah energi kinetik total bola? Dari soal dapat kita ketahui kecepatan atau V sama dengan 20 meter per second, massa bola 4 kg, dan diameter bola 20 cm yang kita ubah menjadi jari-jari 10 cm dan kita ubah menjadi 0,1 meter. Yang ditanya adalah energi kinetiknya. Dari sini dapat kita kerjakan menggunakan rumus energi kinetik, di mana setengah mv kuadrat ditambah setengah momen inersia dikali omega kuadrat. Tinggal kita masukkan EK sama dengan setengah dikali 4 dikali 20 kuadrat tambah setengah. Momen inersianya untuk bola itu 2/5 mr kuadrat. Kemudian omega bisa dipecah menjadi V per R kuadrat. R kuadratnya dapat kita coret, kemudian kita dapatkan EK sama dengan 2 kali 400 tambah setengah dikali 2/5 menjadi 1/5 dikali, tinggal dimasukkan M dan V kuadratnya menjadi 4 dikali 20 kuadrat. Kemudian EK sama dengan 800 ditambah 320 menghasilkan 1120 Joule. Sekian pembahasan soal dari saya. Terima kasih.